Sudah terlihat? Oke. Pada pasal ke-7 ini, kita akan mempelajari tentang standar efisiensi. Kita bersyukur ya, bahwa di dalam organisasi kita, semuanya sudah diatur secara sistematis. Sama seperti kesaksian yang Bapak David beberapa waktu lalu pernah sampaikan, dengan gereja-gereja denominasi lain ya, Semalang, beliau menceritakan bagaimana organisasi kita itu mengatur segala sesuatunya, mulai dari pendidikan, kesehatan, peribadatan, ya, semuanya diatur dengan sangat rinci. Dan semua aspek-aspek kehidupan juga diatur dengan sangat baik karena tuntunan kasih kuasa Tuhan. Jadi pada malam hari ini, bersyukur sekali karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar bagaimana kita boleh membekali anak-anak muda kita. Di dalam buku Amanat kepada Orang Muda. Mungkin judulnya berbeda dengan yang di-share oleh Departemen Komunikasi ya, tetapi isinya sama, yaitu tentang standar efisiensi. Kalau kita berbicara tentang dunia anak-anak muda, ya, saya selalu excited gitu ya. Kenapa? Karena memang anak-anak muda ini hidupnya penuh dengan dinamika. Di sana ada satu kekuatan, ada satu kecepatan, begitu ya. Mereka sangat dikaruniai dengan berkat-berkat luar biasa. Tetapi anak-anak muda pun ini mempunyai tantangan juga yang sangat luar biasa. Dan ini yang akan kita pelajari. Ya, biarlah renungan pada malam hari ini mengingatkan kita semua ya, bukan hanya anak-anak muda saja, tetapi orang tua yang pernah muda juga boleh belajar bersama-sama. Di pasal ke-7 ini tentang standar efisiensi. Apa sebetulnya standar efisiensi itu? Saya membuka di Google bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu efisiensi itu adalah kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat. Di sini dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan juga biaya. Jadi, standar efisiensi adalah ukuran tertentu yang dipakai menilai kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat. Kita semua setuju ya, bahwa segala sesuatu itu ada standarnya. Ya, ada ukurannya. Kenapa? Supaya kita bisa tahu ini mencapai standar atau tidak. Ya, apalagi kalau di dunia pendidikan. Terlebih di Kota Malang, ya, standar pendidikannya itu adalah standar pendidikan yang tinggi. Jadi bagaimana Kadiknas ya, Kepala Diknas itu selalu menghimbau sekolah-sekolah ya, memberikan satu dorongan bahwa kita harus mencapai standar yang paling tinggi di dalam bidang pendidikan. Kenapa? Karena dengan pendidikan kita bisa merubah segala sesuatu. Ya, diharapkan dengan standar yang tinggi di dalam pendidikan bisa membuat peserta didik itu menjadi manusia yang berkualitas. Jadi kita setuju ya bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu harus ada standarnya. Bahkan anak-anak muda ya, anak-anak muda ini kalau bilang pasti kalian punya standar tertentu, ya, standar tertentu tentang pasangan hidup. Ya. Mungkin standar yang satu dengan yang lain itu berbeda, tetapi setidaknya kita semua pasti setuju bahwa standar itu memang sangat diperlukan. Oke, kita akan belajar selanjutnya ya. Nah, kira-kira standar dunia untuk orang muda itu bagaimana sih? Nah, ini saya searching ya. Tadi malam saya coba susun, saya searching. Bagaimana sih standar dunia yang ditawarkan untuk orang-orang muda? Yang pertama adalah konsumerisme. Ini sudah menjadi satu bagian kehidupan bahwa memang kita ini sedang dididik ya, diarahkan untuk menjadi satu generasi yang konsumtif. Ya, mulai dari tayangan-tayangan di televisi, iklan-iklan yang berseliweran begitu ya, itu membuat kita menjadi tanpa sadar, itu membuat kita menjadi seseorang yang konsumtif. Dan itu sudah menjadi habit atau gaya hidup kebanyakan dari bukan hanya anak muda ya, mungkin orang tua juga ya, menjadi orang-orang yang konsumerisme. Sangat suka untuk mengkonsumsi secara sesuatu itu berlebihan.
ya, entah itu hiburan, entah itu mode, entah itu pakaian, ya, kita selalu dibombardir dengan segala hal yang membuat atau mengkondisikan kita menjadi seorang yang konsumtif. Kemudian gaya hidup atau standar dunia yang ditawarkan oleh orang muda selanjutnya adalah berpusat pada uang atau money oriented. Kita nggak mau bilang bahwa kita nggak butuh uang gitu ya. Memang ya uang bukan segalanya, tetapi tapi segalanya butuh uang ya. Jadi kalau tidak ada uang seperti apa? Seperti mau mati rasanya ya. Dan lingkungan kita ya, tempat kita bertumbuh sekarang ini memang mengkondisikan untuk setiap orang berpikir bahwa berpusat pada uang. Dan itu memang sudah bertolak belakang dengan apa yang Tuhan firmankan. Oke. Kemudian standar selanjutnya yang ditawarkan oleh dunia adalah kecanduan gawai. Mungkin orang muda ya, enggak orang muda aja, ya kan? Anak-anak ya, bahkan ya, anak-anak, orang tua, semuanya, hampir semua kecanduan oleh gawai atau gadget. Ya, bisa handphone, bisa televisi, bisa laptop, ya. Semua itu menyebabkan orang memiliki ketergantungan atau kecanduan. Dan itu yang sedang ditawarkan oleh dunia. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa teknologi itu mendekatkan yang jauh, tetapi menjauhkan yang dekat. Ya, jadi kadang-kadang bukan mau ngomong orang lain ya. Kalau saya sudah di kamar, kemudian manggil-manggil Vio nggak dengar gitu, Vio nggak dengar. Akhirnya, yaudah saya telepon aja. Padahal cuman tinggal istilahnya gelundung aja gitu ya dari kamar tengah ke kamar depan. Tapi ya itulah ya, secara tidak langsung memang kita dikondisikan untuk menjadi seseorang yang memiliki kecanduan gawai. Teknologi ini membawa satu dampak yang baik, tetapi juga ada pengikutnya ya. Pengikutnya yaitu dampak yang tidak baik juga. Selanjutnya, dunia gemerlap atau dugem. Nah, ya, jadi anak muda ini identik dengan spirit ya, semangat hidup yang tinggi. Kemudian dengan akselerasi atau kecepatan, dengan kekuatan ya. Sehingga kehidupan yang penuh dengan hingar-bingar, kehidupan yang penuh dengan suka ya, itu menjadi ciri khas dari anak-anak muda ini. Dan selanjutnya, nah, makan berlebihan. Nah, kita semua kalau kita lihat di YouTube atau di food vlogger gitu ya, begitu banyak sekarang yang menjadi food vlogger ya, menampilkan konten-konten mukbang gitu ya. Saya sampai kalau lihat apa enggak ini ya, maksudnya ya, makan sebegitu banyak seperti itu ya, demi hanya untuk bisa memiliki viewer yang banyak, sehingga banyak yang mengorbankan kesehatannya. Ini juga termasuk di dalam di dalam kebiasaan untuk hidup bergelojoh ya. Jadi makan berlebihan. Istilahnya wisata kuliner, pemanjaan selera. Apakah salah? Tidak salah ya. Tidak salah kita menikmati makanan, tidak salah. Tetapi itu akan salah ketika segala sesuatu itu menjadi berlebihan. Bahkan sesuatu yang baik pun ketika dilakukan dengan berlebihan, itu juga tidak akan mendatangkan suatu kebaikan. Dan selanjutnya, budaya mager. Ya, anak-anak muda istilahnya udah pasti tahu ya mager itu apa. Kayak Sandrino sudah, aduh mami, aku mager gitu kan. Apaan sih? Pertama nggak ngerti mager apa mager, bukan. Mager aku malas gerak, sudah PW, sudah posisi wena, jadi sudah nggak mau ngapa-ngapain. Ya, sudah begitu aja. Ya, apalagi kalau sudah memegang gadget. Ya, jadi sebisa mungkin istilahnya menciptakan alat yang membuat nyaman ketika kita memegang gadget atau kemudian memposisikan diri kita untuk menikmati gawai kita dengan posisi terenak begitu ya, posisi ternyaman. Dan selanjutnya, nah beberapa saat yang lalu kita sempat ada berita tentang seorang remaja putri yang dia game online ya. Dia memainkan game online selama 24 jam nonstop tanpa berhenti. Dan akhirnya apa yang terjadi? Berakhir dengan koma karena begadang ya. Jadi
kalau saya perhatikan mungkin kebanyakan anak muda sekarang ini identik juga dengan begadang, ya. Begadang karena entah menyelesaikan tugas atau hanya sekedar menonton hiburan dan segala macam. Tetapi ternyata begadang ini juga membawa dampak yang tidak baik terhadap kesehatan. Dan banyak sekali contoh-contoh bagaimana ketika kita mengorbankan kesehatan. Oke, mungkin karena kita masih muda ya, jadi masih it's okay, masih kuat. Tetapi hasilnya itu akan kita tuai 20 sampai 30 tahun kemudian. Ya. Jadi berhati-hatilah ya para remaja dan juga para orang tua ini ya, amaran juga untuk para orang tua. Selanjutnya, saya juga baru menemukan istilah remaja jompo. Loh, ini apa ya? Remaja tapi kok jompo ya? Saya juga baru dengar dari anak-anak SMA nih, apa nih remaja jompo? Ternyata meskipun usia masih remaja, tetapi apa ya? Kualitas ya istilahnya tingkat kualitas kesehatannya itu sudah seperti orang yang jompo. Artinya aduh, yang nggak kuat lari lah, yang kalau disuruh jalan cepet ngos-ngosan lah ya. Karena pola hidup yang mager tadi. Jadi kurang beraktivitas, kurang bergerak. Jadi maunya ya sudah malas-malasan kayak nggak kuat ngapa-ngapain. Jadi timbullah istilah dari remaja jompo seperti itu. Nah, ini kita pelajari standar dunia yang ditawarkan kepada orang muda. Kalau ada standar dunia, sudah pasti ada standar surga. Bagaimanakah standar surga? Nah, ukuran standar efisiensi Allah untuk orang muda. Di sini ada 4 gambar yang saya tampilkan. Yang pertama adalah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Yang kedua adalah Raja Daud. Yang ketiga adalah Raja Salomo. Dan yang keempat adalah Yusuf. Ini adalah beberapa tokoh-tokoh Alkitab, ya, tokoh-tokoh Alkitab yang muda yang saya bisa tampilkan. Sebetulnya masih banyak ya tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita pelajari secara bersama-sama. Tetapi 4 tokoh ini adalah 4 tokoh yang sangat familiar. Di mana di dalam usia muda mereka mencetak satu prestasi ya yang dituliskan di dalam Alkitab. Bukan kebetulan ya orang-orang muda ini ditulis oleh Tuhan di dalam Alkitab untuk memberikan contoh ya. Kita mengetahui kisah dari Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Bagaimana orang-orang muda ini ya, muda belia ya saat mereka ditawan dan dibawa ke Babylon. Tetapi yang saya kagum, orang-orang muda ini dia tetap berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Di tengah-tengah lingkungan ya, lingkungan yang tidak mendukung prinsipnya, mereka tetap berpegang teguh. Saya mikir-mikir, saya renungkan bagaimana luar biasa orang tua mereka mendidik anak-anak ini, anak-anak muda ini, sehingga ketika mereka harus dibawa jauh dari orang tua, dari komunitasnya ya, dari keadaan yang membuat mereka tuh susah ya, membuat mereka itu istilahnya terpuruk ya, mengalami kesulitan. Standar kepercayaan mereka kepada Tuhan tidak turun sedikit pun. Mungkin kalau saya yang berada di posisi mereka, saya sudah turunkan standar saya ya. Yang penting saya bisa merasakan kelegaan atau kenyamanan, tetapi tidak dengan mereka ya. Standar kebenaran yang mereka dapatkan melalui didikan dari kecil tentang kebenaran akan Tuhan, mereka tetap pegang teguh dimanapun mereka berada. Kemudian Raja Daud, bagaimana Tuhan ya memilih seorang anak muda ya dari yang bukan siapa-siapa ya, from no one to someone ya, menjadi seorang pahlawan. Kehidupan Raja Daud tidak lepas dari istilahnya skandal ya, kemudian tidak lepas dari kesalahan atau dosa yang diperbuat. Tetapi kenapa Tuhan berkenan? Karena Raja Daud, dia memiliki hati yang sangat lemah lembut, yang sangat rendah hati, dan dia mau bertobat meninggalkan kesalahannya. Sehingga Tuhan memperhitungkan dia menjadi satu tokoh di dalam Alkitab yang patut kita contoh kehidupannya. Kemudian Salomo juga dinobatkan menjadi seorang raja pada usia muda. Ya. Jadi kehidupan Salomo ini ya pada awal-awal kehidupannya dia menjadi raja yang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan mengaruniakan hikmat yang luar biasa kepada raja muda ini.
Tidak ada raja yang sehebat ya Salomo sebelum dan sesudahnya. Artinya memang Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Karena awal hidup Salomo, sebelum dia dinobatkan menjadi seorang raja, dia memiliki satu hubungan yang dekat kepada Tuhan. Dia sangat bergantung kepada Tuhan. Dan selanjutnya adalah Yusuf. Ya, kisah Yusuf sudah sangat familiar bagi kita. Bagaimana Tuhan ya memakai anak muda yang manja ini ya, pertama ya, dia sangat dikasihi oleh orang tuanya, dia sangat manja, tetapi Tuhan mengizinkan dia dibawa dalam satu titik kesusahan, dan dia ya, karakter Yusuf ini muncul ya di ketika kesulitan-kesulitan itu menimpa dia ya, kesulitan-kesulitan itu menimpa dia, tetapi tidak melunturkan prinsipnya. Dia semakin dekat dengan Tuhan sehingga Yusuf memperoleh satu kedudukan yang luar biasa, dan dia boleh menjadi pahlawan iman. Kita akan melihat selanjutnya kesamaan karakter apa yang ada di dalam tokoh-tokoh Alkitab tersebut. Yang pertama adalah mereka gemar berdoa. Para tokoh-tokoh Alkitab yang kita pelajari ya, termasuk Yesus, gemar berdoa. Karena tanpa doa kita semua akan jatuh. Yang kedua adalah jujur, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras, setia, berpegang teguh pada prinsip kebenaran, tegas, penuh perhatian, berani, penuh pertimbangan, berbelas kasihan, tahan godaan, tidak butuh ketenaran, selalu puas dan bersyukur, kemudian pemaaf, rendah hati, penyabar, sanggup dianiaya, dan tulus hati. Ketika saya membaca satu persatu ya, membaca satu persatu dari karakter yang dimiliki para tokoh-tokoh Alkitab ini, luar biasa ya. Bagaimana bisa kita memiliki karakter seperti ini dengan kemanusiaan kita ya, dengan kelemahan kita, pasti sangat sulit. Tetapi tokoh-tokoh yang sudah kita pelajari bersama-sama tadi menunjukkan bahwa semua sifat-sifat ini bisa mereka miliki karena mereka memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Apa pelajarannya bagi para orang muda sekarang? Mungkinkah anak-anak muda sekarang ini memiliki karakter seperti ini? Mungkin. Karena orang-orang muda yang dituliskan dalam Alkitab itu pada saat mereka hidup dulu, mereka juga mempunyai pergumulan yang sama. Ya, mereka mempunyai pergumulan tantangan hidup yang sama dengan yang dialami orang-orang muda saat ini. Tetapi yang buat berbeda adalah mereka tetap di sini di dalam mendapatkan satu kesempatan yang istimewa. Ya. Kalian mendapatkan satu kesempatan istimewa di mana di dalam masa muda kalian banyak hal yang Tuhan titipkan sehingga kalian boleh menjadi teladan, ya, boleh menjadi contoh, boleh menjadi saksi di dalam kehidupan kalian. Dan di dalam keperkasaan, ya, di dalam kekuatan, di dalam kehebatan, di dalam kepintaran yang Tuhan berikan kepada kalian semua anak-anak muda, Tuhan menuntut satu tanggung jawab yang besar. Ya. Jadi kadang-kadang yang diabaikan oleh anak-anak muda bahwa apa yang didapatkan sekarang ini, ya memang istilahnya adalah ya sudah, memang saya berhak untuk dapat. Ya. Saya muda, saya kuat, saya hebat, saya gagah, saya pintar, ya itu memang hak saya. Tetapi ingat, ada kewajiban-kewajiban pertanggungjawaban yang harus kalian kembalikan kepada Tuhan. Karena kalian memiliki hak istimewa tersebut. Pekerjaan di hadapan mereka tengah menunggu usaha yang tekun agar dapat dijalankan tahap demi tahap sesuai dengan tuntutan zaman. Ya, jadi Allah memberikan tanggung jawab yang besar kepada anak-anak muda ini untuk
dipercayakan pada para pemuda, di mana mereka boleh membawa terang. Ya, anak-anak muda ini boleh membawa satu terang, kemudian mereka harus bisa menghalau kekeliruan dan juga ketahyulan-ketahyulan dengan segenap kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan kualifikasi untuk pelayanan seperti apakah yang diinginkan Tuhan kepada orang-orang muda? Mereka yang bergumul untuk menjadi pekerja bagi Allah, yang berusaha dengan rajin untuk memperoleh supaya bisa memberi, akan selalu menerima terang dari Allah, sehingga akan menjadi saluran-saluran komunikasi. Ya, di sini jadi ketika kita anak-anak muda ya mencari Allah dan berusaha dengan rajin untuk menjadi pekerja bagi Allah yang setia, Allah akan memberikan secara cuma-cuma ya terang, kesanggupan, kekuatan, sehingga orang-orang muda ini menjadi saluran-saluran komunikasi. Kita ingat quotes dari Bung Karno ya, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tetapi berikan aku 10 pemuda, maka aku akan menguncangkan dunia. Betapa besar ya kekuatan dan pengaruh yang dimiliki oleh para pemuda. Ya. Oleh karena itu, setan tidak tinggal diam. Jadi setan menciptakan satu jebakan-jebakan ya yang membuat kalian terhanyut, yang membuat kalian nyaman ya, berada di zona nyaman, sehingga melupakan tujuan utama Tuhan memilih kalian, yaitu menjadi pelayan-pelayan yang setia. Jika seperti Daniel, para pria dan wanita muda membiasakan segenap karakter, selera makan, dan keinginan mereka sejalan dengan syarat-syarat yang dikehendaki Allah, mereka akan menyanggupkan diri untuk tugas yang lebih tinggi. Jadi segala kemauan, segala keinginan, kecenderungan hati harus kita serahkan kepada Tuhan. Supaya kita bisa menjalankan tugas yang lebih tinggi yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Mereka harus mengenyahkan semua yang murahan dan kecerobohan dari pikiran. Kita semua tahu bahwa pusat pertempuran terbesar berada di dalam pikiran kita. Setiap hari kita bergumul dengan yang baik dan yang jahat. Dan anak-anak muda bergumul hebat karena ketertarikan dunia itu sungguh sangat memikat hati. Setan berusaha keras supaya kalian anak-anak muda lebih menyukai dunia daripada tugas mulia yang Tuhan sudah persiapkan. Tetapi kita akan bisa disanggupkan ketika kita mau meninggikan standar kita, ya, meninggikan standar kita. Yaitu kita harus dengan kekuatan Tuhan mengenyahkan semua yang murahan. Ya, semua yang murahan, semua yang ceroboh dari pikiran kita. Kita latih pikiran kita untuk berpikir tentang hal-hal dan perkara-perkara yang di atas. Kesia-siaan, kecenderungan menyukai kepelesiran harus dibuang dari dalam kehidupan dan pengalaman orang yang hidup oleh iman dalam anak Allah, yang makan dagingnya dan juga minum darahnya. Berarti kehidupan anak muda yang bagaimana yang Tuhan inginkan? Apakah kehidupan anak muda yang flat aja ya, yang tidak ada kesenangan, tidak ada keceriaan, tidak ada keseruan seperti itukah ya yang Tuhan inginkan? Tidak. Kalian boleh bersenang-senang. Kalian boleh menikmati masa muda. Kalian bisa melakukan apa yang bisa kalian lakukan di usia muda. Tetapi ingat, ya, selalu libatkan Tuhan supaya kalian bisa menikmati masa muda kalian dengan benar. Dan tujuan Tuhan untuk memakai energi kalian di masa muda itu tidak terkaburkan oleh karena kesia-siaan atau kecenderungan atau kepelesiran yang bisa mengaburkan tujuan utama kita. Di sini juga dijelaskan bahwa kepintaran bukan kesalehan. Kita semua setuju bahwa anak-anak muda kita sekarang ini ya memiliki satu tingkat intelijensi yang cukup tinggi. Ya, mereka sangat melek dengan teknologi. Mereka sangat cepat untuk menguasai teknologi itu dibandingkan dengan kami para orang tua. Di dalam kepintaran-kepintaran ya yang Tuhan berikan, ada juga kepintaran yang bukan merupakan kesalehan.
Kepintaran yang bagaimana yang bukan merupakan kesalehan? Orang muda yang dikaruniai Tuhan kepintaran tertentu, akan tetapi kemampuan mereka tidak dikuduskan, tidak dikuatkan, dan diteguhkan oleh anugerah dan berbagai pencobaan pengalaman hidup, maka Allah tidak dapat menggunakannya demi keuntungan manusia dan juga kemuliaan namanya. Setan sedang menuntun mereka untuk memikat teman-teman mereka dengan omong kosong yang disebut akal. Ini berbeda dengan iman, ya. Karena iman itu kalau kita masukkan dengan akal kita, tidak akan bisa. Ya. Tetapi di sini setan memikat orang-orang muda ini, ya, harus segala sesuatunya masuk akal. Kalau nggak masuk akal berarti nggak bisa, ya kan? Itu kontroversi yang diberikan. Sedangkan Tuhan mengajarkan kita bahwa iman itu di luar akal. Karena Tuhan yang bekerja. Kita tidak sanggup untuk membayangkan betapa luar biasanya Tuhan dengan pemikiran kita, sepintar atau sehebat apapun ya, kita mau merenungkan betapa besar, tinggi, dalam, dan luas kasih Tuhan. Kita tidak akan sanggup. Oleh karena itu, ada banyak hal ya di luar akal kita. Kalau kita tidak memegang Tuhan dengan kuat, maka kita akan terbabit atau kita akan tergoda untuk bahwa nggak masuk akal nih, nggak masuk akal. Saya akan menerima segala sesuatu yang bisa masuk akal saya. Padahal kemampuan atau kepintaran kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Tuhan bisa buat untuk kehidupan kita. Setiap hal yang mereka lakukan adalah murahan karena mereka di bawah kendali si penggoda yang menuntun dan membentuk karakter mereka agar mereka dapat melakukan pekerjaannya. Pemuda dengan sifat seperti ini membuat kasih penebus tidak berguna dan ia sedih melihat perbuatan mereka. Pemuda-pemuda yang diberikan satu kekuatan, satu kepintaran, talenta yang khusus, tetapi menurunkan standar mereka. Itu adalah merupakan satu kesedihan bagi kecepatan ya, dinamika anak muda ini bisa menjadi saksi, bisa menjadi juru kabar Tuhan, bisa menjangkau ya teman-teman ya, komunitas mereka untuk mengenal kebenaran. Tetapi talenta itu tidak dipergunakan dengan baik, maka sangat menyedihkan hati Tuhan. Yang harus kita ingat ya anak-anak muda bahwa kita semua ini adalah perwakilan yang terpilih. Pengakuan kita akan kesetiaannya adalah perwakilan pilihan surga untuk menyatakan Kristus kepada dunia. Kita harus mengakui kasih karunia-Nya seperti yang diberitahukan melalui orang-orang suci dulu. Tetapi yang sangat efektif adalah kesaksian pengalaman kita sendiri. Banyak dari orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan ditobatkan oleh karena kesaksian dari teman-teman. Banyak anak-anak muda ketika mereka menggunakan talenta mereka dan menyerahkan segenap apa yang mereka miliki untuk pekerjaan Tuhan, mereka menjadi alat Tuhan yang sangat luar biasa. Banyak mereka menjangkau teman mereka oleh karena kesaksian kehidupan mereka dan perubahan yang mereka tunjukkan di dalam kehidupan mereka. Setiap individu memiliki satu kehidupan yang berbeda dari semua yang lain. Dan satu pengalaman yang pada dasarnya berbeda dari orang lain. Luar biasa ya. Jadi kesaksian saya dengan kesaksian Pak Irianto akan berbeda. Karena Tuhan membuat individu itu memiliki kisah-kisah yang unik di dalam kehidupan mereka. Dan kisah-kisah unik bersama dengan Tuhan itu akan menjadi satu kesaksian yang luar biasa yang dapat membawa orang lain datang pada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan pengalaman-pengalaman yang berbeda. Meskipun kita sama-sama umat Tuhan, tetapi pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan, ya, quality time kita dengan Tuhan itu akan membuat satu perbedaan yang besar, sehingga kita mempunyai satu kesaksian yang luar biasa. Allah rindu agar pujian kita naik kepadanya ditandai oleh kepribadian kita sendiri. Di sini ada satu kata kunci yang harus kita renungkan dan kita ingat bahwa kita adalah saksi Allah
sementara kita menyatakan dalam diri kita pekerjaan dan kuasa ilahi. Orang-orang muda dan juga para orang tua, kita memiliki satu misi khusus. Kita adalah saksi Allah. Sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, ya, apa yang kita lakukan, itu akan menjadi satu kesaksiankah atau menjadi satu batu sandungan. Kita akan boleh menjadi berkatkah atau menjadi kutuk. Kalau kita mengingat bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi satu saksi yang hidup, maka kita akan bergumul di dalam doa bersama dengan Tuhan, supaya kita boleh menjadi saksi yang hidup, yang dapat membawa orang lain datang kepada Tuhan, dan juga membuat pekerjaan dalam kehidupan kita. Biarlah renungan pada malam hari ini boleh memberikan satu kekuatan kepada kita terus mengingat bahwa pekerjaan utama yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah menjadi saksinya yang hidup. Mari kita bersaksi, mari kita hidup bagi Tuhan, dan Tuhan akan menyanggupkan kita. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.